Soal pertama, sebutkan dan jelaskan sumber hukum dalam hukum Islam. Sumber hukum dalam hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Pertama, Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di samping peran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran juga menjadi sumber dari hukum Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran selain sebagai pedoman atau kitab suci dari umat Islam, Al-Quran juga merupakan sumber hukum Islam, karena di dalam Al-Quran terdapat aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum yang berlaku bagi seluruh umat muslim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, sebagai pedoman di mana Al-Quran itu haruslah diimani oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan pribadi maupun keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian ada hadis. Hadis ini merupakan suatu penjelasan yang menjelaskan lebih lanjut tentang aturan-aturan atau norma-norma yang ada di dalam Al-Quran. Serta hadis juga berperan atau berfungsi sebagai pelengkap dari Al-Quran. Jelaskan lingkup kajian yang dipelajari dalam hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu ada. Kompilasi hukum Islam itu ada hukum perkawinan, hukum pewarisan, dan hukum pewakafan. Sementara kajian yang kami kaji dalam pelajaran hukum Islam itu ada lingkup perkawinan yang termasuk pada perceraian, hak asuh anak, serta hal ikhwal lainnya mengenai perkawinan. Lalu ada lingkup perwakafan di mana kita belajar tentang hak wakaf, jangka waktu wakaf, dan lain sebagainya. Lalu ada pewarisan tentang siapa saja ahli waris dalam suatu keluarga dan lain sebagainya. Dasar hukum perkawinan dalam kajian hukum Islam terdapat pada surat Al-Quran surat An-Nahl ayat 72, di mana dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Ia memerintahkan setiap manusia untuk hidup berpasang-pasangan, untuk menikah secara berpasang-pasangan. Maka dengan itu, atas perkawinan itu Allah akan memberikan rezeki serta karunia kepada manusia yang baginya baik untuk mendapatkannya. Penjelasan mengenai dasar hukum wakaf dalam kajian hukum Islam tidak disajikan secara jelas di dalam Al-Quran, namun telah ditampilkan secara implisit dalam salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 267, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah dan memberikan apa yang telah kita dapatkan sebagian atau secukupnya kepada orang yang membutuhkan. Dasar hukum perbankan di Indonesia menurut kajian Islam. Dasar hukum perbankan di Indonesia menurut kajian Islam itu tidak ada, dikarenakan menurut kajian Islam sendiri, perbankan merupakan suatu proses pekerjaan, suatu proses yang haram atau bisa jadi mubah. Adapun perbankan yang disetujui dan mengikuti syariat Islam adalah perbankan syariah yang dijalankan menurut kaidah-kaidah Islam, di mana dalam perbankan tersebut, dalam proses kegiatan perbankan tersebut tidak adanya riba ataupun hal-hal lain yang terjadi di bank konvensional, dan serta berjalannya bank tersebut menaati dan selalu mematuhi syariat-syariat Islam. Tentunya hal tersebut
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun isian yang kurang tepat bagi ibu dosen yang terhormat. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.